Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kepada Allah. Pada kesempatan ini kita bisa secara online untuk ngaji bersama-sama, membahas tema-tema tentang seputar bulan Ramadan. Untuk yang pertama, untuk tema pertama ini akan saya sampaikan tentang bagaimana menentukan awal bulan Ramadan. Tapi sebelumnya kita aturkan sholawat serta salam kita kepada Nabiullah Muhammad SAW yang menuntun manusia kepada jalan yang benar. Pemirsa sekalian, jadi masuk waktu itu menjadi salah satu syarat orang beribadah. Jadi karena apa? Ya karena ibadah itu ada waktu-waktu tertentu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya sholat itu Allah berfirman bahwa sholat itu telah ditentukan waktunya. Kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Jadi sholat itu waktunya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika orang sholat belum masuk waktu, tentu itu tidak memenuhi syarat, maka alias tidak sah. Bayangkan kalau Anda sholat zuhur itu pada jam 10 pagi, Anda memandangkan azan zuhur jam 10 pagi, tentu akan menjadi viral karena tidak umum ya, karena belum masuk waktu, dan itu perbuatan itu, ibadah itu tidak sah. Begitu juga puasa. Kalau puasa itu ya harus masuk bulan Ramadan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang hadir di bulan itu, artinya hadir tidak bepergian, tidak safar di bulan Ramadan, falyasum, maka agar berpuasa. Maka ayat ini dan juga ayat-ayat lain tentang kewajiban mengerti waktu akhirnya menginspirasi para ulama untuk merumuskan bagaimana cara menentukan waktu itu. Alam semesta ini ada matahari, ada bulan. Nah, matahari, bulan, bumi, nah, benda langit itu banyak ya, banyak sekali benda langit. Tapi yang terkait dengan waktu itu ada dua, yaitu matahari dan bulan. Bedanya untuk matahari itu bisa menentukan jam. Sekarang jam berapa itu bisa dikira-kirakan. Tapi untuk bulan itu bisa menentukan tanggal awal, tanggal tengah, tanggal akhir, itu bisa. Jadi bulan apa itu bisa. Dan artinya dalam tahun Hijriah ya, bulan dalam tahun Hijriah itu bisa menentukannya. Maka ada firman Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka itu bertanya tentang hilal, tentang ahillah, hilal. Ahillah itu jamak dari hilal. Apa kata Allah? Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Itu hilal itu adalah pertanda waktu-waktu untuk menentukan waktu-waktu dan haji. Nah, mawaqitu linnas, waktu-waktu bagi manusia, dan waktu untuk haji. Karena apa? Karena waktu haji itu sudah ditentukan waktunya. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu adalah pada bulan-bulan yang sudah ditetapkan, yaitu apa? Bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan puncaknya adalah pada tanggal 9 Zulhijjah. Dan itu bisa ditentukan oleh peredaran bulan itu. Maka kemudian para ulama merumuskan ilmu yang namanya ilmu falak. Untuk apa? Untuk mengetahui peredaran waktu kapan itu sholat, kapan itu masuk bulan Ramadan, kapan masuk Idul Fitri, dan lain sebagainya. Maka di sini ilmu falak itu fardu kifayah. Kenapa fardu kifayah? Tidak harus semua orang mengerti ilmu falak ini, tapi harus ada orang yang tahu. Kalau tidak ada orang yang tahu tentang ilmu falak, nanti tidak akan ada yang tahu kapan masuk bulan Ramadan, kapan menyelesaikannya, artinya masuk bulan Syawal, kapan masuk bulan Zulhijjah, dan lain sebagainya, tidak ada yang tahu. Maka
ini fardu kifayah, harus ada orang yang mengerti tentang ilmu falak ini. Nah, ormas-ormas Islam di Indonesia ini hampir semuanya memiliki lajnah ilmu falak, lajnah yang mengurusi falak ini. Di Muhammadiyah ada Majelis Tarjih, di NU ada lajnah falakiyah, ya, jadi yang mengurusi ilmu falak, yaitu apa? Untuk menentukan kalender yang terkait dengan ibadah. Ilmu falak itu mempelajari paling enggak empat hal. Pertama itu mempelajari waktu-waktu sholat. Tapi sebelum waktu sholat itu mempelajari arah kiblat. Arah kiblat. Karena apa? Karena memang kiblat itu syariah. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Hendaklah kalian memalingkan wajahmu ke Masjidil Haram. Nah, untuk mengetahui Masjidil Haram itu perlu ilmu, yaitu ilmu falak. Maka beberapa waktu yang lalu ada pembenaran arah kiblat itu karena memang kebanyakan kita itu ke barat, menghadapnya itu menghadap ke barat. Padahal kalau ke barat, kalau kita lurus ke barat itu bukan ke arah Ka'bah, tetapi ke daerah Afrika Tengah, daerah Kongo gitu. Karena apa? Setiap 1 derajat itu bisa melenceng 111 km. Nah, padahal kita, terutama yang ada di Jawa ini, itu kan kita berada di lintang selatan, 7 lintang selatan. Sementara Ka'bah ada di 25 derajat lintang utara. Jadi memang tidak ke barat lurus, tetapi harus satrol ke Masjidil Haram. Masjidil Haram itu arahnya tidak barat, tetapi barat agak ke utara. Nah, ini artinya apa? Ilmu falak mempelajari arah kiblat. Kemudian ilmu falak itu mempelajari waktu-waktu sholat. Nah, karena apa? Waktu sholat itu dalam hadis Rasulullah SAW itu memang kualitatif. Yang gampang itu memang untuk menentukan zuhur dan maghrib itu paling gampang. Kapan zuhur? Zuhur ketika zawal, ketika matahari sudah tonjong ke barat, ayang-ayang bayangan kita sudah di sebelah timur, itu berarti sudah masuk waktu zuhur. Maghrib kapan? Maghrib ketika ghurubus syams, ketika matahari terbenam. Nah, yang susah itu isya, subuh, dan asar. Asar masih agak bisa, tetapi lebih gampang zuhur. Nah, kemudian ilmu falak itu mempelajari waktu-waktu sholat itu. Maka sekarang muncul jadwal sholat abadi itu karena belajar ilmu falak tersebut. Kemudian juga mempelajari awal-awal bulan untuk menentukan awal bulan. Karena apa? Karena awal bulan dalam Hijriah, dalam tahun Hijriah itu berbeda dengan awal bulan Masiyah. Jadi Masihiyah, yaitu Masehi, ya. Januari, Februari dengan Ramadan, Syawal, Zulhijjah itu berbeda caranya. Nah, jadi untuk mengetahui awal bulan, kenapa? Karena awal bulan itu ya terkait dengan ibadah. Tadi saya katakan kalau orang itu berpuasa belum masuk bulan Ramadan, tentu puasanya tidak sah. Karena apa? Ya karena dia puasa tidak di bulan Ramadan. Makanya kalau dia niat puasa Ramadan kok tidak di bulan Ramadan, ya akhirnya tidak sah. Nah, kemudian yang terakhir itu ilmu falak itu untuk mempelajari gerhana. Nah, jadi gerhana baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Karena apa? Karena ini terkait dengan ibadah. Ada sunnah Rasulullah SAW ketika terjadi gerhana supaya kaum muslimin melaksanakan sholat gerhana. Jadi ilmu falak itu mempelajari benda langit, terutama matahari dan bulan yang ada kaitannya dengan ibadah, yaitu tadi arah kiblat, waktu-waktu sholat, awal untuk menentukan awal bulan, kemudian untuk menentukan kapan terjadi gerhana. Nah, di sini dan mempelajarinya ini adalah fardu kifayah. Artinya tidak semua orang harus tahu, tetapi harus ada di antara kaum muslimin itu yang mengerti. Dan ilmu falak itu biasa juga disebut ilmu hisab karena harus pakai hitung-hitungan, ada sinus, kosinus, tangen, kotangen dan lain sebagainya. Yang itu memang harus orang yang pintar hitung-hitungan. Maka kalau kita tidak pintar matematika, nah itu untuk jadi ahli ilmu falak itu nggak mungkin lah, gitu, nggak mungkin. Nah, jadi itu kenapa kita harus mengerti ilmu falak. Ada yang mengerti ilmu falak karena memang ini terkait dengan ibadah. Nah, termasuk
di bulan Ramadan ini yang tahun 2020 atau yang sekarang 1441 Hijriah ini, jadi bulan Ramadan tahun ini itu harus mengerti kapan mulainya ya. Kalau kita sebagai konsumen, sebagai makmum, itu memang kita sudah beredar jadwal imsakiyah ya. Meskipun belum ditentukan kapan mulainya, artinya itu kalau untuk formalnya, resminya Kementerian Agama itu memang nanti masih nunggu sidang isbat. Tetapi ya biasanya sidang isbat itu tidak jauh berbeda dengan perhitungan, karena tadi ada ilmu hisab, ilmu falak itu terkait dengan hisab, dengan perhitungan. Maka harus tahu bagaimana hisab, bagaimana perhitungan kapan hilal itu bisa muncul. Karena apa? Ya karena tadi supaya untuk memastikan bahwa seseorang beribadah itu sudah masuk bulan Ramadan. Sebab kalau belum masuk bulan Ramadan tadi belum memenuhi syarat dan itu tidak sah ibadahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda begini, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in hubiya fa akmilu iddata Sya'ban salasin. Jadi perintah untuk berpuasa, untuk mengetahui bagaimana Ramadan sudah masuk bulan Ramadan itu apa? Ini, puasalah kalian ketika melihat hilal, wa aftiru li ru'yatihi, dan akhirilah, artinya masuk Idul Fitri, wa aftiru li ru'yatihi, karena melihat hilal. Fa in hubbiya, atau dalam riwayat yang lain fa in humma, kalau itu hilal tertutup awan atau hubbiya tidak terlihat, ada ghaib ya, tertutup, maka fa'akmil iddata Sya'ban salasin, maka genapilah bulan Sya'ban itu 30 hari. Kenapa? Karena memang bulan-bulan dalam tahun Hijriah itu ada 29, ada 30. Jadi kalau tidak 29 ya 30. Maka cirinya, caranya bagaimana? Caranya ketika tanggal 29 itu mengadakan ru'yatul hilal, mengadakan untuk melihat apakah hilal itu sudah muncul, sudah bisa dilihat atau tidak. Karena memang perintahnya begitu ya. Perintahnya kalau liru'yati sumu liru'yatihi, puasalah kalian karena melihat hilal. Jadi supaya melihat hilal, supaya mengetahui bahwa memang benar-benar besok itu sudah bulan Ramadan atau besok itu masih bulan Sya'ban. Nah, di sini pada tahun 2020 ini atau 1441 Hijriah ini, nanti hari Kamis itu kan tanggal 29 Sya'ban. Hari Kamis itu 29 Sya'ban, dan itu para ahli falak akan melakukan ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal untuk melihat hilal dari dilihat apakah nanti terlihat atau tidak. Kenapa? Karena memang perintahnya sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Jadi melihat hilal pada tanggal itu, pada hari Kamis tanggal 29 Sya'ban. Kalau nanti hilal terlihat, hilal terlihat, itu berarti memang malam itu sudah masuk bulan Ramadan. Berarti nanti hari Jumat itulah tanggal 1 Ramadan, itulah awal puasa Ramadan tahun 1441. Nah, tapi kalau nanti tidak terlihat, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah akmil iddata Sya'ban salasin, yaitu genapilah bulan Sya'ban itu 30 hari. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi harus kita pahami bahwa ru'yatul hilal, melihat hilal itu tidak tanpa ilmu. Tiba-tiba kita ke pantai atau ke puncak bukit terus melihat di mana hilal, itu enggak. Orang untuk ru'yatul hilal itu pasti dia sudah ahli hisab, sudah dihitung dulu di sudut berapa, ketinggiannya berapa ketika matahari terbenam, kemudian sudutnya ke berapa, artinya menceng kemana, miring kemana hilal itu, terus arah dengan matahari terbenam itu berapa senti kira-kira. Sehingga kalaupun dia pakai teropong itu sudah presisnya udah banget. Jadi ketika matahari terbenam itu langsung set, nah itu sudah kelihatan. Nah, jadi tidak golek-golek kayak orang mencari burung, itu enggak. Tapi sudah dihisab, sudah dihitung. Disitulah nanti akan muncul di situ. Nah, maka pada hari Kamis nanti para ahli ru'yah akan melakukan ru'yah itu. Nah,
Kenapa kita perlu ru'yah? Karena memang perintahnya seperti itu. Maka yang berpedoman secara letterlek hadis tersebut, ya mereka berpedoman harus melihat hilal. Meskipun demikian, tidak semuanya. Umumnya teman-teman dari Muhammadiyah, juga dari ormas-ormas yang lain, itu tidak perlu ru'yah. Kenapa? Karena kenapa harus diru'yah? Apalagi kita ini kan daerah tropis, mendung. Ini musim-musim hujan juga, sering mendung. Itu kalau diru'yah kan ya susah. Apalagi kalau pas hujan, itu ya kan nggak akan kelihatan. Padahal itu hilal sudah ada, sudah wujud. Maka teman-teman dari Muhammadiyah yang tidak memerlukan ru'yah, dia sudah menghitung, saat itu sudah muncul hilal, itu sudah ada. Nggak usah perlu ru'yah, nggak usah dilihat, karena memang sudah ada. Ya monggo lah. Tapi begini, bahwa nanti pada hari Kamis itu, menurut data hisabnya begini. Data hisabnya itu bahwa ketika matahari terbenam nanti tanggal 29 Sya'ban itu hari Kamis, itu ketinggian hilal itu sudah 3,69 derajat. Ya. Jadi 3,69. Ini artinya apa? Ini sudah cukup tinggi. Ya, jadi 3,69 derajat itu sudah cukup tinggi. Karena imkan ru'yah, artinya kemungkinan hilal bisa diru'yah itu ketika 2 derajat. Kurang dari itu kemungkinan susah. Nah, nanti pada hari Kamis itu sudah 3,69 derajat. Itu artinya lumayan tinggi. Dan itu biasanya itu sudah terlihat. Kemudian umur hilal saat itu ketika ghurubus syams, ketika matahari terbenam itu sudah 8 jam 22 menit. 8 jam 22 menit. Itu artinya apa? Ya, udah lumayan lama. Dan itu memungkinkan untuk diru'yah. Maka insya Allah, ya ini dari prediksi perhitungan hisab itu, nanti kita kaum muslimin di Indonesia itu akan menjalankan ibadah puasa itu sama di awal, yaitu hari Jumat nanti. Jadi tanggal 1 Ramadan itu kemungkinan besar adalah hari Jumat. Kenapa masih kemungkinan? Karena ya lagi-lagi karena di Indonesia itu ada yang namanya nanti sidang isbat. Apa itu sidang isbat? Sidang isbat itu sidang khusus, rapat khusus yang dipimpin oleh Menteri Agama, yang diikuti oleh ormas-ormas Islam seluruh Indonesia untuk menentukan, untuk merapatkan, untuk mensepakati kapan bulan Ramadan itu dimulai. Artinya tanggal 1 Ramadan itu berapa. Tapi sebenarnya sejak saat ini juga sudah bisa diprediksi. Presisinya sudah, ya, kalau saya memprediksi ya 99% itu bisa diru'yah lah itu. Karena apa? Saat itu nanti Kementerian Agama itu kan menyebar ahli ru'yahnya dari Sabang sampai Merauke. Jadi dimanapun tempat, ketika itu ada orang yang bersaksi bahwa saya sudah melihat hilal, maka itulah nanti yang akan dipedomani sehingga apa? Sehingga besok hari Jumatnya itu adalah awal 1 Ramadan. Nah, jadi karena apa? Karena kita ini berpedoman kepada kesatuan matlak. Kesatuan matlak. Apa itu kesatuan matlak? Kesatuan matlak itu bahwa dari Sabang sampai Merauke itu ketika salah satu di ujung manapun, mungkin di Tanjung Kodok, mungkin di Tanjung Priok, mungkin di Surabaya, mungkin di Merauke, mungkin di Sulawesi mana, pokoknya salah satu yang ditugaskan oleh pemerintah meru'yah, kok ada yang bersaksi, kami melihat, ya udah itu nanti akan dijadikan pedoman, kemudian dibuat keputusan bahwa memang bulan Ramadan itu sudah mulai besok gitu. Dan insya Allah, makanya saya yakin presisinya itu sampai 99%. Karena apa? Ya karena tadi ketinggian hilal itu sudah 3,69 derajat, umur hilalnya itu sudah 8 jam 22 menit. Itu artinya apa? Ya alhamdulillah, dengan izin Allah, insya Allah nanti kita akan melakukan puasa bersama-sama. Ini dalam rangka apa? Ya tadi kita akan melaksanakan perintah sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah ketika Anda melihat hilal, dan
akhirilah artinya nanti masuk Idul Fitri ketika melihat hilal. Jadi kita mengawali puasa itu dengan ilmu. Ya, maka kita sebagai orang awam ya, sebagai orang awam yang memang ya sudah memiliki para ahli falak ya, dari ormasnya masing-masing atau dari pemerintah, dari Kementerian Agama juga ada ahli falaknya banyak juga. Itu ya sudah kita serahkan kepada mereka yang ahli. Nah, kalaupun nanti ya kalau ada perbedaan lah itu alhamdulillah tahun ini tidak berbeda lah ya. Tahun ini tidak berbeda karena apa? Karena kebetulan diuntungkan oleh tingginya hilal yang lumayan tadi, yang kemungkinan besar bisa diru'yah. Jadi mengawali bulan Ramadan itu adalah dengan ilmu. Ilmunya apa? Ilmu falak. Siapa yang memiliki? Yang memiliki adalah ulama ahli falak. Nah, maka di sini kita menjalankan ibadah itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa yang hadir di bulan itu falyasum. Jadi kita memastikan bahwa itu adalah bulan Ramadan, bahwa hari Jumat itu udah pasti yakin bahwa itulah udah masuk tanggal 1 Ramadan. Karena kalau tidak yakin, tanpa ilmu, ya itu jadi nggak karu-karuan ibadah kita. Jadi ibadah dengan ilmu, tapi untuk ilmu falak ini memang fardu kifayah, tidak harus semua orang mengerti. Cukup sebagian orang yang memang dia ahlinya untuk mempelajarinya, kemudian untuk menuntun umat ini supaya beribadah sesuai dengan perintah Rasulullah SAW. Karena ibadah itu ada waktunya masing-masing, haji ada waktunya, sholat ada waktunya, dan itu ditentukan oleh ilmu falak tadi. Maka alhamdulillahirrabbilalamin, tinggal beberapa hari lagi kita akan masuk bulan Ramadan, dan insya Allah sesuai dengan data hisab yang saya sampaikan tadi, bahwa bulan Ramadan itu kemungkinan besar adalah dimulai dari hari Jumat, karena data hisabnya tadi pada hari Kamis ketika matahari terbenam itu ketinggian hilal sudah 3,69 derajat, yang itu kemungkinan besar bisa diru'yah. Sehingga teman-teman yang berpedoman harus ru'yah itu sudah kelihatan. Teman-teman yang sudah hisab ya sudah, itu karena sudah dihitung tidak perlu ru'yah ya, untuk nanti Jumat sudah mulai berpuasa. Jadi demikian pemirsa sekalian ya, tentang bagaimana kita mengawali puasa bulan Ramadan dengan ilmu falak tadi. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza fastaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.